أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على Alhamdulillah الذي أنعم علينا بالإيمان والإسلام. أشهد أن لا إله إلا الله الملك الأعلى، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سيد الأنام. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه صلاة وسلاما دائمين متلازمين على أكمل الدهور والأيام، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله اتقوا الله اتقوا الله وحافظوا على الطاعة وحضور الجموع والجماعة. قال الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع، ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. وقال في آية أخرى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. صدق الله العظيم. Ma'asyiral muslimin wa saudara mukminin rahimakumullah. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala pada siang Jumat yang berbahagia ini kembali kita dapat melaksanakan sholat fardu Jumat secara berjamaah di masjid yang kita cintai ini. Mudah-mudahan melalui momen ini kita senantiasa menambah keimanan kita, menambah rasa ingin bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Yang mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Bersolat kita kepada Nabi kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita termasuk dari hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang dapat syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yaumul nanti, yang syafaatnya sangat dinanti-nantikan pada saat kemudian. Melalui mimbar yang mulia ini, khotib berwasiat untuk ini khotib secara khusus dan secara umumnya kepada kita semua. Marilah kita senantiasa menjadikan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala di mana pun kita berada, menjalankan apa-apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala semampu kita dan meninggalkan apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun tema khutbah pada siang yang berbahagia ini adalah tentang dinul Islam. Dalam sejarah perjuangan bangsa Indonesia
ini ditujukan kepada kita oleh para pelaku perjuangan tersebut dalam berjuang merebut kemerdekaan itu dalam mukadimah Undang-Undang 1945 yang berbunyi, berdarahkan Allah Subhanahu wa taala yang Maha Kuasa dan didorong oleh keinginan luhur. Kata-kata ini menunjukkan kepada kita betapa kuat dan melekatnya ajaran-ajaran akhlakul karimah pada jiwa-jiwa pejuang kemerdekaan bangsa kita ini. Fitrah adalah watak hakiki dan asli dari sesuatu. Fitrah kepercayaan manusia adalah tauhid. Bisalah kenabian ialah memperbaiki dan meluruskan penyelewengan akidah tauhid ini agar tetap serasi dengan fitrahnya. Akidah tauhid telah menjadi kepercayaan pokok manusia pertama yang sekaligus sebagai nabi pertama pula, yakni Nabi Adam alaihissalam, yang diterima dari Allah Subhanahu wa taala mulai dari saat penciptaannya. Dan akidah itulah yang diajarkan kepada anak cucunya. Kemudian di antara keturunannya itu ada yang menyimpang dari ajaran tauhid sehingga timbul kemaksiatan. Allah Subhanahu wa taala mengutus seorang rasul lagi untuk memperbaiki kepercayaan dan kehidupan manusia. Demikian seterusnya. Rasul satu diutus sesudah yang lainnya untuk memberi peringatan dan petunjuk hingga sampai kepada Nabi Muhammad SAW sebagai Nabi dan Rasul penutup. Firman Allah Subhanahu wa taala, Bismillahirrahmanirrahim. Kana an-nasu ummatan wahidatan fab'atha Allahu an-nabiyyina mubashirin wa munzirin wa anzala ma'ahum al-kitaba bil haqqi liyahkuma bainan nas fima ikhtalafu fihi wa ma ikhtalafa fihi illa alladhina utuhu min ba'di ma ja'atuhumul bayyinati baghyan bainahum fahada Allahu alladhina amanu lima ikhtalafu fihi minal haqqi bi'iznihi wallahu yahdi man yasha'u ila siratin mustaqim. Adalah manusia itu merupakan satu kesatuan umat, maka Allah membangkitkan nabi-nabi sebagai pembawa berita gembira dan pemberi peringatan, dan Dia diturunkan kitab bersama mereka dengan membawa kebenaran supaya memberi keputusan di antara manusia tentang apa yang mereka perselisihkan. Dan tiadalah berselisih mereka orang-orang yang sudah diberi kitab sesudah datang kepada mereka keterangan-keterangan karena kezaliman di antara mereka, maka Allah memberi petunjuk tentang kebenaran yang mereka perselisihkan, dan Allah memberi petunjuk kepada siapa saja yang Dia kehendaki, kepada yang jalan yang lurus. Quran surah Al-Baqarah 213. Ayat di atas menyatakan bahawa manusia itu satu kesatuan umat dan akidah, berasal dari nenek moyang yang sama, yaitu Adam dan Hawa, dan mempunyai fitrah kepercayaan yang sama. Fitrah adalah bagian dari 5 pokok utama petunjuk Allah Subhanahu wa taala kepada manusia. Yang pertama, hidayatul fitri, hidayatul gharijati, hidayatul ilhami adalah hidayah Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada manusia semenjak penciptaannya, yaitu sebelum lahir dan keluar dari perut ibunya. Yang kedua, hidayatul hawasi, yaitu pemberian dari Allah kepada manusia dengan diberinya panca indera, peraba, perasa, pencium, penglihat dan pendengar. Yang ketiga, hidayatul aqli, yaitu hidayah atau pemberian akal yang bermanfaat dan berkembang sejak dia dilahirkan ke dunia ini. Yang keempat, hidayatul adyan, hidayah dengan memberikan agama kepada manusia supaya manusia
Hidayatul taufik adalah pemberian bersyarat dari Allah Subhanahu wa taala yang akan diberikan sesuai dengan prestasi dan kesungguhan hamba-Nya. Misalnya, karena prestasi solat malam, orang itu diberikan sesuatu kekhususan oleh Allah yang tiada diberikan kepada orang lainnya. Sungguh agama Islam itu adalah agama sepanjang sejarah kehidupan manusia. Agama dari seluruh nabi dan rasul yang pernah diutus Allah Subhanahu wa taala pada bangsa-bangsa dan atau kelompok-kelompok manusia. Islam itu agama Nabi Adam alaihissalam, agama Nabi Ibrahim, agama Nabi Yaqub, Musa, Daud dan Sulaiman. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Maka Ibrahim Yahudiyan wala Nasraniyan walakin kana hanifan musliman wa ma kana minal musyrikin." Sesungguhnya Ibrahim bukanlah seorang Yahudi, tidak pula dia seorang Nasrani, Kristen, akan tetapi dia adalah seorang Muslim yang benar-benar dan dia pun bukan musyrik. Quran surah Al-Imran ayat 67. Islam adalah agama Allah Subhanahu wa taala yang diwahyukan kepada rasul-rasulnya guna diajarkan kepada manusia. Ia dibawa secara stabil oleh para nabi dari satu generasi ke generasi berikutnya, dari satu angkatan umat ke angkatan berikutnya. Ia adalah rahmat dan petunjuk bagi manusia di dunia ini dan merupakan bukti dari rahmat dan wahidnya Allah Subhanahu wa taala. Islam pada turun sebelum Nabi Muhammad SAW sifatnya lokal atau nasional. Ia hanya untuk bangsa dan daerah tertentu dan terbatas pada periodenya. Para rasul melaksanakan rantai-rantai yang bersambung dalam kesatuan tugas ilahiyah, membawa pengajaran dan peringatan kepada umat manusia. Di samping dilengkapi dengan hukum-hukum dan ketentuan-ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala berdasarkan kebutuhan masyarakat pada waktu itu. Akhirnya setelah giliran ke Rasul Nabi Muhammad SAW, Islam tidak lagi untuk umat yang regional atau nasional atau untuk suatu bangsa, tetapi Islam untuk universal, artinya bukan saja artinya untuk seluruh bangsa, untuk seluruh golongan manusia yang ada di permukaan bumi ini sampai kelah hancurnya alam ini. Islam yang dibawa oleh Nabi terakhir ini, Nabi Muhammad SAW, merupakan penyempurnaan agama Islam yang diturunkan kepada nabi-nabi sebelumnya. Kepada Islamlah yang dibawa Nabi Muhammad SAW lah umat manusia diperingatkan Allah untuk bergabung menjadi umat yang besar dan perkasa di bawah suatu komando La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Qul ya ayyuhan nas inni rasulullah ilaikum jami'an allazi lahu mulku samawati wal ardi la ilaha illa huwa yuhyi wa yumiitu fa aminu billahi wa rasulihi wa rasulin nabiyil ummi allazi yu'minu billahi wa kalimatihi wattabi'uhu la'allakum tahtadun." Katakanlah Muhammad, hai manusia, sesungguhnya aku adalah utusan Allah kepadamu semua, yaitu Allah yang mempunyai kerajaan langit dan bumi. Tidak ada Tuhan selain Dia yang menghidupkan dan mematikan. Karena itu, berimanlah kamu kepada Allah dan kalimat-kalimatnya, kitab-kitabnya, dan ikutilah Dia supaya kamu mendapat petunjuk.
Begitulah ketika ijtihad berdebat berdebat, maka firman ilmiah akan berhenti. Pengamalan ajaran Islam dalam kehidupan umat manusia adalah untuk kepentingan dan kemajuan manusia sendiri, bukan untuk kepentingan Tuhan atau untuk kepentingan Allah Subhanahu wa taala. Sebab Allah Subhanahu wa taala ialah Dia adalah zat yang maha sempurna. Manusia yang berhajat dan manusia yang butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena manusia adalah makhluk yang banyak kekurangan. Ditinjau dari sisi lain, Islam adalah sebagai suatu pedoman hidup agar tidak terjerumus ke dalam lembah kehinaan, dosa dan kehancuran. Karena itu, Islam mempunyai ajaran bagaimana cara hidup dalam keluarga, cara bertetangga, cara hidup sosial, cara hidup dalam bidang politik, cara hidup dalam bidang ekonomi dan cara hidup segala hal. Sebagai pedoman hidup, dinul Islam mengatur dengan teliti dan akurat tentang masalah kehidupan manusia, baik yang mengatur hubungan dengan Tuhan maupun yang berhubungan antar manusia atau dengan alam, ataupun yang mengatur kehidupan diri sendiri. Untuk itu kita mengenal adanya hukum yang 5, al-ahkamul khamsah dalam perundang-undangan Islam. Yang pertama wajib, yaitu apa yang mendapat pahala apabila dikerjakan dan disiksa manakala ditinggalkan. Yang kedua haram, yaitu apa-apa yang mendapat pahala apabila ditinggalkan dan disiksa apabila dikerjakan. Yang ketiga sunnah, yaitu apa-apa yang mendapat pahala apabila dikerjakan dan tidak disiksa apabila ditinggalkan. Yang keempat makruh, suatu perbuatan yang berpahala apabila tidak dilakukan dan tidak disiksa apabila dikerjakan. Yang kelima mubah, ialah suatu perbuatan yang diperbolehkan dilakukan atau tidak dan tidak menjadikan seseorang kerana menjadi berdosa. Demikianlah tugas kita iman pada siang hari ini. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ana wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbalna minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati rasulillahi ajma'in. Alhamdulillah alladzi an'ama 'alaina bil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul a'la wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sayyidul anam. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi salatan wa salaman daimaini mutalazimaini ala al-mardi wal ayyam wa salama tasliman asghara. Amma ba'du, fa ya ibadallah ittaqullah
Mari
سمع الله لمن حمده الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. لا إله إلا الله 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 محمد رسول الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الله أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نعوذ بك من الغفار عنا اللهم إنا المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات